Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisa Rwiti dalam pembelajaran kimia. Materi kali ini yaitu kita belajar tentang larutan asam basa. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama, bisa menjelaskan perkembangan teori asam basa. Yang kedua, bisa menentukan pasangan asam basa konjugasi. Yang ketiga, bisa menyebutkan indikator asam basa. Yang keempat, dapat mengidentifikasi asam basa memakai indikator buatan atau indikator kimia maupun indikator alami. Coba perhatikan dua kelompok benda berikut ini. Itu yang di atas ada kelompok asam, yang di bawah ada kelompok basa. Bisa dilihat kelompok asam itu terdiri dari jeruk nipis, belimbing, dan asam cuka. Kemudian untuk kelompok basa ada sabun, soda, dan kapur sirih. Nah, kira-kira menurut sahabat, apa sih pembawa daripada sifat asam atau sifat basa pada kedua kelompok benda tersebut? Mari kita cari tahu. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air akan melepaskan ion H positif. Artinya, menurut Arrhenius, yang membawa sifat asam adalah ion H positif. Sedangkan basa adalah senyawa dalam air yang dapat menghasilkan ion OH negatif. Jadi, menurut Arrhenius, pembawa sifat basa adalah ion OH negatif. Kemudian kita lihat lagi teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kata Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton atau ion H positif atau disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan basa tentu kebalikannya, adalah spesies yang menerima proton atau ion H positif. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis. Kata Lewis, spesies yang menerima pasangan elektron itu disebut dengan asam, sedangkan spesies yang mendonorkan pasangan elektron itu disebut dengan basa. Kemudian kita akan masuk pada identifikasi asam basa. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi suatu larutan itu, apakah dia termasuk asam ataupun basa? Tentu dengan menggunakan sebuah indikator asam basa. Apa sih indikator asam basa itu? Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sifat-sifat umum dari asam dan basa. Asam pada umumnya berasa asam, kemudian dalam air menghasilkan ion H positif. Kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Kemudian tidak berwarna ketika ditetesi oleh phenylephthalate dan bersifat korosif. Sedangkan basa, dia memiliki rasa yang pahit, dalam air menghasilkan ion OH negatif, kemudian mengubah warna lakmus merah menjadi biru, berwarna pink jika ditetesi phenylephthalate dan bersifat kaustik. Nah, apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Yang pertama, kertas lakmus. Yang kedua, indikator bahan kimia. Yang ketiga, indikator bahan alami. Kita lihat yang pertama itu kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini ada dua, ada lakmus merah dan lakmus biru. Untuk kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam suasana basah, sementara lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam suasana asam. Sedangkan indikator bahan kimia ini ada banyak, 4 diantaranya itu phenolphthalein, bromtimol, metil zinga, dan metil merah. Nah,
Indikator yang ketiga yaitu indikator bahan alami. Ada banyak tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai indikator bahan alami. Syaratnya, tumbuhan tersebut harus mampu memberikan warna yang berbeda di dalam larutan asam dan basa. Di antaranya kunyit, bunga kembang sepatu, dan kol ungu. Baik, sekarang waktunya untuk kuis. Silakan jawab pertanyaan berikut. Kemudian tulis jawabannya di kolom komentar sebagai bukti kamu sudah mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.